Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran hari ini, silakan salah satu memimpin berdoa. Silakan, Mas Teguh. Doa mulai. Baik, semuanya sehat ya? Ya. Hari ini semuanya tidak ada yang merasa pusing ya? Ya. Saya harapkan semuanya nanti sampai pelajaran berakhir kalian tetap semangat ya. Baik, saya akan absensi terlebih dahulu. Mas Taufik, ya. Mas Nuruddin, ya. Mas Agus, Mbak Irma, Mbak Galuh, Andini, Teguh Gunawan, Linda, dan Francisca, Kamija, hadir ya. Baik, untuk pertemuan hari ini, kemarin kalian sudah mempelajari tentang jaringan. Ya, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang jaringan. Apa itu jaringan? Apa maksudnya? Kumpulan Dari sel yang membentuk fungsi yang sama. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang untuk KI dan KD-nya masih di kompetensi dasar, yaitu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Terus kemudian yang kedua yaitu menyajikan hasil karya penelusuran berbagai informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Itu untuk kompetensi dasarnya. Kemudian untuk indikatornya ada di poin 4, 5, dan 6, yaitu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan akar, menganalisis hubungan antara struktur jaringan pada batang dan fungsinya, dan yang terakhir adalah menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada daun. Terus kemudian, kalau tadi jaringan itu kumpulan dari sel. Terus kemudian, apa saja jaringan yang ada pada tumbuhan? Jaringan meristem, ya bagus. Apalagi epidermis. Terus kemudian xilem. Terus kemudian xilem termasuk jaringan pengatur. Terus apa lagi? Pak? Rektin. Ya. Baik. Hari ini kita akan mengamati apa sih struktur dan fungsi yang ada pada tumbuhan. Kalian bisa amati nanti melalui praktikum pengamatan menggunakan mikroskop. Untuk jaringan pada akar, yang kedua jaringan pada batang, dan yang ketiga struktur jaringan pada daun. Ya. Jadi ada 3 nanti. Yang pertama yaitu struktur dan fungsi jaringan pada akar. Yang kedua struktur dan fungsi jaringan pada batang. Yang ketiga struktur dan fungsi jaringan pada daun. Itu untuk pembelajaran hari ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian keluarkan HP kalian masing-masing. Bu Guru akan mulai dengan soal pretest. Coba pengetahuan kalian tentang materi jaringan dulu waktu di kelas 7 juga sudah mempelajari. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas sedikit tentang jaringan yang ada pada tumbuhan. Silahkan kalian buka grup kelasnya. Ibu akan kirimkan soal pretest. Sudah terhubung internet semua? Siapa orangnya? Oke, Francisca. Selamat Francisca. Saya harapkan setelah kegiatan pretest tadi yang Ibu lakukan dengan kalian, nanti setelah kita melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, kalian lebih paham lagi tentang struktur yang ada pada batang, terus kemudian yang ada pada akar dan yang ada pada daun. Serta kalian nanti juga menyebutkan fungsinya, fungsi jaringan pada akar
terkesan jelas aja ya. Jadi kayak ini warnanya agak kemerahan sama biru-biruan ya. Karena di sini adalah batang atau akar dikotil ya. Yang bulatan besar itu adalah nanti kita di literatur di buku yang bulatan besar itu menunjukkan dikasih keterangan yang diperhatikan nanti yang diamati itu akar dikotil atau akar monokotil ya. Nanti di jaringan pengangkut itu ada dua, kalian bedakan antara pembuluh kayu yaitu plum sama pembuluh kayu itu silem, pembuluh tapis itu plum ya. Masing-masing fungsinya berbeda. Yang pertama, yang kedua nanti di jaringan penguat juga ada dua macam, sklerenkin sama polenkin. Kamu nggak sih ya? Oke, ya, daunnya bagus sekali. Turun-turunnya. Itu nanti ada yang berdiri-berdiri, tuh, itu yang namanya jaringan palisade, ya, yang atas. Kulitnya nggak baru, ada yang jaringannya berdiri-berdiri seperti pagar, ya. Nah, yang ini, gitu. Yang di daun tadi ada yang berdiri-berdiri, itu namanya palisade parenkin atau jaringan pagar. Untuk presentasi nanti juga guru untuk penilaian keterampilan. Jadi keterampilan mempresentasikan. Ya, kalau kelas 7 kemarin masih malu-malu karena mungkin baru ketemu dengan saya ya setelah daring baru beberapa minggu tatap muka. Ya, kalau kelas 8 harusnya harus lebih pede ya, karena sudah bertemu dengan guru tidak agak lama. Ya, walaupun bulan-bulan yang lalu juga masih dalam daring ya, kadang-kadang ketemu di sekolah mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Kelompok siapa yang belum? Kelompoknya Teguh sudah siap? Kelompoknya Mbak Linda sudah siap? Nah ya belum, nanti punya kelompoknya Mbak Linda dulu. Jadi nanti kelompok lain sambil memperhatikan presentasi untuk kelompok temannya. Nanti apakah ada perbedaan antara pengamatan akar yang satu, kelompok satu dengan kelompok yang lain mengenai strukturnya dan fungsi jaringannya. Yang kedua, nanti jika ada perbedaan, mari kita diskusikan bersama-sama dengan guru. Putra dulu, silakan. Mas Alfi boleh, Mas Uli boleh, Mas Uli boleh. Ayo. Untuk yang itu dulu, strukturnya boleh. Struktur dulu, baru nanti yang kedua teman yang lain yang presentasinya. Selamat untuk kelompok putra. Tadi ada beberapa yang lebih tangkap dari hasil presentasinya kelompok putra yang diwakili oleh Mas Teguh. Jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Coba nanti di kelompok yang lain, apakah nanti menuliskan yang sama berdasarkan literasi yang di buku atau di internet? Silahkan. Untuk kelompok yang kedua, kelompoknya Mbak Balu, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Di kelompok dua menyebutkan parenkinnya dua. Parenkin yang pertama tadi sebagai tempat jaringan-jaringan yang lain, jadi sebagai tempatnya jaringan yang lain. Terus yang kedua juga menyebutkan tadi parenkin palisade sebagai tempat fotosintesis. Baik untuk kelompok satu dan kelompok dua. Di kelompok satu itu hanya parenkin sebagai tempat fotosintesis. Untuk yang kelompok dua parenkin palisade ini yang sebagai tempat fotosintesis. Silakan untuk kelompok tiga mempresentasikan. Ya, Mbak Linda, silakan. Suaranya keras, kalau Bapak Linda terlalu malam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Jadi baik untuk kelompok 1, 2, dan 3 tadi ada perbedaan konsep ya, konsep apa ya?
berbeda, tapi saya jelaskan lagi ya. Untuk parenkim itu sebagai tempat fotosintesis itu adalah parenkim yang terdapat di daun. Namanya parenkim palisade. Ditambahkan silakan untuk kelompok 1. Parenkim palisade itu sebagai tempat fotosintesis. Karena kenapa? Jaringan parenkim itu tidak hanya terdapat di daun, di batang ada, tadi yang seperti kalian sebutkan, di akar juga ada. Kalau di daun lebih spesifikasinya adalah tempat fotosintesis. Terus kemudian ini sudah betul tempat jaringan yang lain itu ada di akar sama di batang. Terus kemudian ada berkas pengangkut. Apa itu berkas pengangkut? Apakah sama dengan jaringan pengangkut? Apa itu berkas pengangkut? Lebih sama. Kalau begitu jangan kalian sebutkan berkas pengangkut, jaringan pengangkut, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita menyebutkan struktur dan fungsi jaringan. Jaringan pengangkut di dalam daun itu berarti ada, di batang ada, di akar ada, di daun juga ada. Nah, kalian lihat pertulangan daun. Pertulangan daun inilah tempat terdapatnya jaringan pengangkut, yaitu silang daun. Ya, puding silang berfungsi untuk apa? Mengangkut air dan zat hara dari akar ke ya, pinter. Untuk belum mengangkut hasil fotosintesis. Oke, jadi kesimpulan kita belajar hari ini yaitu yang pertama berbicara tentang struktur. Coba Mbak Galuh, saya tanya, strukturnya akar tadi apa saja? Dari yang terluar? Yang terluar epidermis. Oke, terus bawahnya lagi? Cortex. Oke, yang ketiga? Loom. Loom, yang keempat? Silam. Silem. Yang paling terdalam adalah? Silinder pusat. Silinder pusat. Bagus. Ego. Epidermis fungsinya untuk apa? Aktif dan membelah. Ya, epidermis apa meristem yang aktif membelah? Meristem. Oke, epidermis? Epidermis Melindungi bagian dalam. Oke, melindungi jaringan di dalamnya. Sip, untuk Mas Teguh. Yang kedua ada jaringan penguat, yaitu sklerotim sama namanya jaringan penguat, berarti menguat akar, batang, dan daun. Yang ketiga ada jaringan pengangkut. Aglos, ada 2 jaringan pengangkut. Silam sama? Belum. Silam berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Tapi belum mengangkut mengangkut hasil fotosintesis ya. Jadi struktur dan fungsi jaringan akar sudah, struktur dan fungsi jaringan pada batang sudah, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Kalau begitu setelah kita mempelajari itu yang kita sudah lihat melalui pengamatan melalui mikroskop, kira-kira manfaatnya apa? Kita harus mengetahui struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ada yang pernah lihat lingkaran tahun? Biasanya yang seperti itu terdapat pada kayu-kayu ya. Nah, kalau cara guru bahasanya di tempat saya itu gali. Iya, gali. Kalau kayunya gali itu ada lingkaran tahun. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan rapikan mikroskopnya, preparatnya kembalikan ke tempat yang semula. Kalian rapikan. Oke, siapkan HP kalian masing-masing. Guru lakukan post test. Prasiska nomor 1, Teguh Gunawan nomor 2, Taufik nomor 3. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Untuk pertemuan berikutnya, yaitu setelah struktur jaringan dan fungsi pada tumbuhan, materi selanjutnya yaitu mengenai teknologi yang terinspirasi. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan pada tumbuhan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sekian. Silakan untuk salah satu memimpin doa. Doa mulai.